Selamat datang di Bukan Siapa-Siapa Channel. Kami bukan siapa-siapa dan tidak berniat memberi manfaat apapun. Kami hanya sedang belajar dan membagikan apa yang sedang kami pelajari. Kita semua pernah berlari, entah karena terpaksa saat dikejar anjing, berhalusinasi melihat hantu, atau dipaksa oleh guru olahraga. Yang jelas kita semua pernah berlari. Nah, aktivitas lari ini menyebabkan nafas kita terengah-engah dan keringat mengucur ke sekujur tubuh. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi saat kita berlari atau melakukan olahraga berat lainnya? Nah, daripada terus rebahan dan mencoba lari dari kenyataan hidup, mari kita simak video di bawah ini. Saat berolahraga berat, tubuh kita mengeluarkan banyak energi. Energi ini ditransfer oleh komponen yang bernama adenosin trifosfat atau ATP, yang merupakan hasil dari pernapasan yang melibatkan oksigen. Saat kita memerlukan begitu banyak energi karena berolahraga, maka ATP yang merupakan hasil pernapasan aerobik akan dideposit ke seluruh otot-otot. Karena itulah, selain dalam tubuh kekurangan oksigen dan mengakibatkan kekurangan ATP dan juga energi. Dalam kondisi ini, maka saraf simpatik kita akan mengontrol kontraksi otot-otot pernapasan agar kita mengambil napas lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh. Mekanisme yang diambil oleh tubuh kita adalah mekanisme terengah-engah atau mengambil oksigen atau udara secepatnya. Setelah oksigen masuk ke dalam tubuh, maka ia harus segera didistribusikan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan sel. Dan organ yang paling bertanggung jawab untuk mendistribusikan oksigen adalah jantung. Saat kita berlari, tubuh kita membutuhkan lebih banyak energi karena sebagian besar energi akan dideposit ke seluruh otot-otot. Hal itu membuat sel-sel yang lain selain otot akan kekurangan energi. Karena itulah jantung kita berdetak lebih cepat saat kita berlari. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Jantung akan mengalirkan oksigen melalui pembuluh darah yang terdiri dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Nah, karena terjadi dalam pembuluh darah, maka peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah tertutup. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen dari paru-paru. Darah yang kaya oksigen tersebut akan masuk ke jantung melalui serambi kiri dengan melalui vena pulmonalis. Saat serambi kiri berelaksasi, darah akan terpompa menuju jantung. Saat serambi kiri berkontraksi, secara bersamaan bilik kiri akan berelaksasi, sehingga bilik kiri akan memompa darah melalui katup satu arah. Ketika bilik kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri. Oksigen dan sari makanan yang dibawa oleh darah itu selanjutnya akan digunakan tubuh untuk melakukan metabolisme yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang akan dikirim kembali ke paru-paru melalui pembuluh vena. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen tersebut disebut vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh itu akan masuk ke bagian kanan atas jantung yang disebut dengan serambi kanan. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida itu akan dipompa dari bilik kanan melalui pembuluh arteri menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru, darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan ditukarkan dengan oksigen.
Setelah itu, darah yang kaya oksigen akan dialirkan kembali ke jantung dan akan mengulang proses sirkulasi peredaran darah kembali. Nah, demikian tadi pembahasan tentang mengapa saat kita berlari kita akan cenderung terengah-engah dan jantung akan berdetak lebih cepat. Sampai jumpa di waktu yang lain. Salam bukan siapa-siapa. Nah, demikian tadi pembahasan tentang mengapa saat kita berlari kita akan cenderung terengah-engah dan jantung akan berdetak lebih cepat. Sampai jumpa di waktu yang lain. Salam bukan siapa-siapa.